Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang ada di kebunnya Pak Agus ya. Boleh. Boleh kan? Nah, nama juga impian gitu ya. Kita pengen punya kebun. Apalagi kalau udah berumur gitu, pengennya ada di kebun. Oke, mantap. Enak banget ini suasana ini Pak Oke. Agus. Nah, pada video kali ini nih mau jelasin tentang apa nih Pak Agus? Ya seperti janji saya sama Pak Din, artinya Pak Din mau ngeliput bagaimana caranya itu di dalam sebuah sinetron ataupun film, FTV segala macam itu, bahkan di drama panggung sendiri, itu betapa pentingnya seorang aktor itu atau para pemain itu mengolah kata-kata itu supaya jadi dialog yang enak. Nah, dalam pemilihan dialog ini, aktor itu sudah siap, benar-benar sudah siap. Apapun dialog itu, nah disinilah eksekusinya dari pemain, dari aktor itu sendiri. Makanya saya coba ini saya terangkan bagaimana respon aktor terhadap kata-kata di dalam dia berdialog. Responnya gitu. Responnya. Ya. Karena bisa jadi dalam dia berkata-kata itu, kalau di naskah misalnya di skenario ada yang baku, atau dia naskah ini naskah yang kayak drama misalnya kan drama komedi, kan dialognya tuh nggak rapi banget kayak orang-orang misalnya dokter atau pelajar atau gurunya atau apanya gitu, itu akan beda. Nah disinilah pada saat aktor melihat dalam suatu naskah senario bahwa ada dialog kata-kata itu, dia tahu tuh peran itu di situ. Oh, gua tukang beca nih perannya nih. Berarti dialognya mungkin nggak seperti dokter. Ya. Itu harus cepat tuh respon itu sama pemain tuh, sama para aktor yang bermain di situ. Nah itu sangat penting memang Pak Din. Kita mengolah kata-kata itu menjadi suatu bagian dari naluri kita sebagai aktor dalam berdialog tapi. Ya. Kemudian nanti dia akan menyertai itu gerak-gerik itu sebagai tokoh karakter yang diambil di dalam naskah itu, di skenario itu. Wah tukang beca dialognya begini ya. Oh ya oke. Misalnya saya bilang kalau dokter. Pak Din, Ya. saya kira Pak Din harus menjalani terapi lebih lanjut. Nah, beda kalau saya misalnya berkata-kata seperti tukang beca. Pak Din, mau kemana nih tujuannya? Mau kemana nih kita? Mau saya anterin kemana? Nah, itu beda tuh. Ya. Nyablaknya beda, terus karakter-karakter Intonasinya juga beda. Ya. Jadi di sini pentingnya nih peran aktor nih dalam mengadaptasikan diri dia, dialog dia sebagai tukang beca, sebagai dokter, sebagai hansip, sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai macam-macamnya. Disitulah kepiawaian aktor. Di samping dia memang memiliki kecerdasan lebih dari rata-rata orang biasa, dia menjadi berfungsi elegan, berfungsi biasa-biasa saja. Makanya kata orang itu kalau katanya sih, saya tak percaya itu. Kalau artis itu, saya nggak bicara artis. Kalau aktor itu dia pintar. Pintar mengolah kata-kata, pintar sigap, pintar berakting. Dan itu aktingnya bagian dari keseharian dia, tapi dibikin sedemikian rupa sehingga terlihat artistik. Tidak real seperti diri dia, bukan. Ya, termasuk dia harus nguasain juga istilah-istilahnya ya. Betul. Misalnya dokter dia harus nguasain istilah Betul. kedokteran. Pentingnya gitu saya kira itu untuk mengadaptasi ke dialog-dialog itu dia harus belajar memang. Walaupun dia aktor, dia harus belajar sama kehidupan. Dia lihat tuh karakter-karakter per orang supaya dia bisa merekam kemudian dituangkan dalam sebuah skenario kalau diperlukan. Oke Pak Den, saya kira gitu aja yang menjadi bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan para sahabat bisa memahami itu, dan cukup sekian saya kira. Lain kali kita sambung lagi Pak Din. Oke ya, terima kasih ya saudara-saudara. Silakan diikutin video-video kita sebelumnya sampai ke video yang ini. Dan ini sangat penting sekali untuk menjadi aktor ya, ingin mengasah lagi skillnya untuk jadi aktor. Dan orang punya pengalaman seperti ini jarang gitu, yang dia mau sharingkan gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dago 61.